Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 Struktur Aljabar dengan materi ideal utama dan teoremanya yang disusun oleh dua orang, yaitu Alfiah Qadrun Nada dan saya sendiri Ishak Akbar. Oke, baiklah, mari kita langsung ke videonya. Oke baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ideal utama bagian definisi pengertian, yaitu sebelumnya telah diperkenalkan beberapa jenis ring khusus, yakni daerah integral atau DI dan lapangan. Nah, lapangan sendiri ini sudah pasti merupakan daerah integral. Walaupun keduanya memiliki definisi berbeda, tetapi tetap ada hubungan di antara keduanya ini. Kemudian selanjutnya akan diperkenalkan lebih lanjut tentang ring khusus lainnya, yakni daerah ideal utama atau bisa kita sebut dengan DIU dan daerah Euclid atau DE lah. Tetapi di dalam video ini kita akan membahas tentang ideal utamanya ini. Nah, kemudian daerah ideal utama merupakan kejadian khusus dari daerah integral yang setiap idealnya dibangun oleh satu. Jadi setiap Z itu anggota bilangan bulat itu dibangun oleh satu elemen. Kita lihat definisi satu, misalkan R plus titik adalah ring ideal I disebut ideal utama jika I dapat dibangun oleh suatu elemen dalam R, yaitu A anggota R sedemikian sehingga I itu sama dengan A. Itu. Dan langsung saja kita ke definisi 2. Nah, di definisi 2 diberikan I adalah suatu subring dari ring R. Subring 1 disebut ideal kiri dan R jika setiap R anggota R dan setiap A anggota I berlaku RA anggota I. Lah, jadi disebut ideal kiri ketika R-nya itu berada di sebelah kirinya si A ini, maka bisa disebut dengan ideal kiri. Kemudian kita lihat pertanyaan kedua. Nah, di pernyataan kedua, subring I disebut ideal kanan dari R jika setiap R anggota R dan setiap A anggota I berlaku AR anggota I lah, yang dimana R-nya ini terletak di sebelah kanannya si A ini, maka bisa kita sebut dengan ideal kanan. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat pernyataan ketiga, subring I disebut dengan ideal saja. Nah, dari R jika setiap R anggota R dan setiap A anggota I berlaku RA anggota I dan AR anggota I ya. Yang dimana ini RA atau ideal kiri dan ini ideal kanan. Nah, ini merupakan anggota I ya. Jadi bisa kita sebut dengan ideal saja. Seperti itu. Oke, langsung tidak lama-lama lagi kita ke contohnya saja. Oke. Di sini saya memiliki contoh 1 ya. Untuk sebarang bilangan bulat positif N himpunan NZ sama dengan 0 plus minus N plus minus 2N dan seterusnya merupakan ideal dari Z. Nah, caranya gimana kita membuktikan ini merupakan ideal dari Z? Misal saya mempunyai ring Z. Ring Z. Ring Z ini kan otomatis merupakan NZ. NZ himpunan bagian dari Z. Nah, kemudian kita beri contoh 2Z. 2Z sendiri kan merupakan himpunan bagian dari Z yang anggotanya itu ada berapa aja? Ada 0, 2, 4, 6 dan seterusnya. Kemudian yang kirinya jangan lupa min 4, min 6 dan seterusnya juga. Seperti itu. Nah, terus kenapa disebut ideal? Balik lagi ke definisi ideal. Apakah ideal kirinya dan ideal kanannya itu berlaku? Seperti itu. Kemudian misal saya sekarang ambil sebarang R anggota Z. Saya ambil A di dalam anggota 2Z. Kita lihat sendiri kalau saya mengambil A
kita mengambil A, maka otomatis A ini kelipatan 2 dari sini. Sini kelipatan 2, kelipatan 2. Nih, karena A kelipatan 2 jadinya akan ada bilangan bulat sehingga A sama dengan 2 Ki. Lah, Ki-nya ini kita simbolkan bilangan bulat ya. 2 dikali bilangan bulat seperti itu. Oke. Selanjutnya mari kita kalikan antara ideal kiri dan juga ideal kanannya. Nah, seperti itu. Oke. Kita masukkan ke ideal kirinya. Nah, di ideal kirinya itu adalah tadi itu berapa? Ada RA sama dengan RA-nya kita ganti dengan 2Ki jadinya sama dengan 2RQ. Nah, 2RQ sendiri ini merupakan anggota dari 2Z yang merupakan ideal kiri. Nah, jadi di sini sudah pasti ya diketahui bahwa ideal kirinya berapa. Ideal kirinya berlaku. Kemudian kita ke ideal kanannya. Ideal kanannya berarti A-nya itu terletak di sebelah kiri, R-nya terletak di sebelah kanan. Jadi kita masukkan A-nya adalah 2Ki dan R-nya tetap menjadi 2QR. Nah, itu sama saja dengan anggota 2Z yang sudah kita contohkan tadi. Ini ideal kirinya, ideal kanannya berlaku juga. Karena ideal kirinya berlaku, ideal kanannya berlaku, otomatis untuk himpunan NZ yang dikhususkan dengan 2Z ini tadi, ya ini merupakan ideal dari Z. Jadi terbukti bahwa himpunan NZ 0 plus minus N plus minus 2N dan seterusnya merupakan ideal dari Z ini sendiri. Nah, oke, tuntas ya yang ini. Kemudian kita lanjut ke contoh 2. Di contoh 2 ini diberikan himpunan N matriks A0 B0 yang dimana AB anggota Z merupakan ideal kiri dari himpunan M2Z sama dengan matriks ABCD yang dimana ABCD-nya anggota Z. Oke. Bisa kita lihat yaitu N sendiri ini N dan M2 ini merupakan himpunan bagiannya M2 lah. N ini merupakan himpunan M2Z. Oke. Jadi kita misal saya ambil sembarang, kita ambil sembarangnya itu adalah A anggota N kan. Nah, kita ambil sembarang A anggota N, kita buat P0 Q0 seperti ini. Kemudian untuk B-nya kita juga ambil sembarang. Nah, B-nya anggota N juga kita ambil sembarang yaitu ABCD. Nah, sembarang. Oke, selanjutnya mari kita tentukan di ideal kiri dan ideal kanannya. Oke, kita tentukan dulu ideal kanannya. Soalnya kita harus lihat dulu apakah itu merupakan anggota N atau bukan. Kalau iya berarti pernyataan ini tidak benar. Ideal kanan juga merupakan himpunan. Tapi di sini hanya untuk membuktikan ideal kiri saja, tetapi kita akan mencoba membuktikan ideal kanannya ada atau tidak, atau menjadi anggota N atau tidak. Oke, AR lah di sini. AR berarti A dikali B. Nah, di sini. Nah, A-nya sudah kita ketahui. P0 Q0 matriks
P0 Q0 dikali sama dengan A, B, C, D. Sudah seperti ini kan. Nah, kita ketahui P dikali A, PA. PA 0 dikali C itu 0. Jadi kita tidak usah nulis. Kemudian ada P dikali B sama dengan PB. 0 dikali D sama dengan 0 lah. Kita tidak usah tulis. Kemudian Q dikali A sama dengan QA. Terus 0 dikali C tidak usah kita tulis. Kemudian Q dikali B sama dengan QB. QB terus 0 dikali D itu sama dengan 0, tidak usah ditulis. Jadi di sini karena tidak sesuai, tidak ada nolnya di sini. Nah, tidak ada nolnya berarti bukan dari anggota N ini. Nah, bukan dari anggota N, seperti itu. Kemudian lanjut ke yang ideal kanannya. Kita buktikan. RA. Ini yang ideal kanan, ideal kiri ini ya. Tadi kan pakai ideal kanan. Oke. Yaitu B dikali A. B dikali A sendiri sama dengan berapa ini? Jadi dari B, A, B, C, D. Nah, C, D di sini. Kemudian P 0, Q 0. Oke, di sini. Jadi setelah itu kita kalikan saja. A dikali P jadi AP. Kemudian B dikali Q berarti ditambah BQ. Ya, kemudian untuk di sininya berapa? B dikali 0 itu sama dengan 0. Nah, ditambah berapa tadi ini? A dikali 0, 0. B dikali 0, 0 juga ya. Jadi tetap 0. Kemudian yang ini C dikali P berarti CP. CP ditambah dengan DQ ya. D kali Q ya. Kemudian ini tetap C dikali 0, 0. Ditambah D kali 0, 0. Nah, tapi jangan lupa dikasih seperti ini. Oke. Jadi di sini sama, ini nolnya sama di anggota A ini 00, ini A-nya, ini B-nya lah, ini ada ini. Berarti ideal kiri merupakan anggota N. Jadi ini kita tulis ideal kiri, ini ideal kanan. Ideal kanan. Jadi yang ideal kanan ini tidak terbukti, tetapi yang ideal kiri ini terbukti. Jadi pernyataan yang ini berarti benar. Diberikan himpunan N matriks A0 B0 merupakan ideal kiri dari himpunan M2Z ABCD. Seperti itu. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan teorema oleh teman saya, Alfiah Qadrun Nada. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu teorema 8.1. Andaikan R adalah suatu ring, suatu himpunan bagian tak kosong I dari R dikatakan ideal dari R jika I memenuhi. Maksudnya, jika I ideal, maka I harus memenuhi syarat 2 di bawah ini. Untuk setiap X, Y anggota I berlaku untuk X kurangi Y anggota I. Maksudnya, jika saya mempunyai I ideal, maka harus memenuhi X, Y anggota I. Dan maka inverse-nya yaitu Y anggota I, sehingga X min Y termasuk anggota I. Dan I idealnya itu artinya subring kan, maka kalau subring itu tertutup, yang artinya itu inverse-nya itu tertutup. Nah, untuk yang kedua, semisal saya punya A anggota I dan R itu anggota R. Nah, idealnya itu berdasarkan definisi.
AR dan RA-nya itu juga termasuk anggota I. Berarti itu untuk syarat pertama itu termasuk subring. Nah, untuk yang syarat kedua itu termasuk definisi ideal. Nah, untuk selanjutnya contoh ideal utama. Semisal diberikan R adalah ring komutatif dengan unsur satuan dan A itu anggota dari R. Sehingga himpunannya siklik A sama dengan RA, di mana R anggota dari R. Nah, ideal dari R disebut ideal utama yang dibangun dari A. Jadi bisa kita lihat kalau saya mempunyai himpunan bilangan bulat modulo 4 yang anggotanya 0, 1, 2, 3. Maka saya bisa membangun bahwa siklik 2. Nah, di sini saya ambil A-nya sama dengan 2. Jadi siklik 2 ya anggotanya yaitu 0 kali 2, 1 kali 2, 2 kali 2, 3 kali 2. Sehingga hasilnya siklik 2 sama dengan 0 kali 2, 0. 1 kali 2, 2. Nah, 2 kali 2, 4. 4 itu modulo 2 sehingga sama dengan 0. Nah, 3 kali 2 yaitu 6. 6 modulo 4. 4 yaitu sama dengan 2. Jadi hasilnya yaitu 0 sama 2. Maka bisa dikatakan bahwa siklik 2 adalah ideal utama dari Z4. Untuk selanjutnya yaitu teorema 8.2. Nah, di sini kita bicara ideal sejati dan tak sejati. Semisal saya punya I ideal dari R, yang dimaksud ideal tidak sejati itu adalah elemen 0 dan R itu sendiri. Nah, yang dinamakan ideal sejati adalah ideal-ideal yang lainnya selain ideal trivial ini. Kalau lapangan, maka dia tidak memiliki ideal sejati. Cara pembuktiannya itu gimana? Nah, semisal nih, saya mempunyai ideal lain dari suatu lapangan F selain elemen 0-nya. I-nya itu tidak sama dengan elemen 0R. Karena A inverse-nya itu anggota dari F, maka lapangannya juga anggota F. Maka kita lihat A dikali A inverse, di mana A-nya itu anggota dari I dan A inverse-nya itu anggota dari F. Maka hasilnya yaitu 1F anggota dari I. Artinya untuk setiap X di dalam lapangannya yaitu X dikali 1F itu sama dengan X. Nah, ini tadi anggota dari I, sedangkan X itu anggota dari F. Karena I-nya ideal, maka harus jadi anggota I. Nah, artinya F itu harus sama dengan I. Maka, jika I anggotanya hanya elemen 0 atau punya anggota lain selain 0, maka ideal yang terbentuk sama persis dengan lapangannya. Nah, yang selanjutnya yaitu teorema 8.3. Jika R ring itu komutatif dengan elemen satuan dan tidak mempunyai ideal sejati. Nah, itu kan tidak mempunyai ideal sejati. Maka artinya idealnya itu sama dengan 0 dan R itu sendiri. Nah, di situ R-nya disebut suatu lapangan. Untuk pembuktiannya, misal saya punya A anggota dari R, maka siklik A itu sama dengan R kali A, di mana R anggota dari R. Nah, karena tidak punya ideal sejati, maka harus sama dengan R. 1R itu anggota dari R. Nah, maka saya bisa mengatakan ada B anggota dari R.
dengan A kali B elemen 1 R. Jadi B di sini bisa dikatakan A inverse dari A. Artinya setiap A di dalam ring R, kalau ideal yang dibangun oleh A menjadi ring R itu sendiri. Karena R itu komutatif, maka dia akan selalu mempunyai inverse. Nah, setiap anggotanya punya inverse, maka R bisa dikatakan lapangan. Itu tadi merupakan pemaparan dari kelompok kami, kelompok 14. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.